Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Kalian simak penjelasannya ya. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan belajar sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif. Arti dari sifat komutatif itu adalah pertukaran. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat saja. Ingat ya, sifat komutatif atau pertukaran ini hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat saja. Sekarang yang A, sifat komutatif pada penjumlahan. Karena sifat komutatif ini adalah pertukaran, maka apabila A ditambah B, nah ini tempatnya jadi ditukar, jadi B ditambah A. Contoh ya, misalnya 18 ditambah 20. Nah, apabila sifat komutatif berarti ini sama dengan 20 ditambah 18. Maka hasilnya adalah sama 38. Sekarang yang B adalah sifat komutatif pada perkalian. Pada dasarnya sama dengan komutatif pada penjumlahan. Jadi apabila komutatif pada perkalian A kali B ini sama dengan B kali A. Jadi tempatnya ditukar. Contoh, negatif 7 kali 8. Apabila menggunakan sifat komutatif perkalian menjadi sama dengan 8 kali negatif 7. Hasilnya yaitu negatif 56. Jadi meskipun tempatnya ditukar, namun hasilnya tetap sama. Selanjutnya adalah sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Arti dari sifat asosiatif ini adalah pengelompokan. Nah, sifat asosiatif ini juga hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Diingat ya, hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian saja. Sekarang yang A, sifat asosiatif pada penjumlahan. Misalnya penjumlahan bilangan bulat A ditambah B ditambah C. Maka karena sifat asosiatif ini artinya pengelompokan, di sini yang dikelompokkan untuk yang di depan ini adalah A ditambah B. Jadi A ditambah B ini kita kurung. Nanti hasilnya akan sama apabila yang dikelompokkan adalah B ditambah C. Jadi dalam kurung A ditambah B ditambah C, hasilnya akan sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Sekarang ke contoh, misalnya 2 ditambah 3 ditambah negatif 5. Maka di sini yang kita kelompokkan adalah 2 ditambah 3. Nah, ini nanti hasilnya akan sama dengan 2 ditambah 3 ditambah negatif 5. Tetapi yang dikelompokkan adalah 3 ditambah negatif 5. Sekarang kita cek. 2 ditambah 3 di dalam kurung ini kita hitung dulu. Hasilnya adalah 5. 5 ditambah negatif 5. Nah, sedangkan yang sebelah kanan ini 2 ditambah yang di dalam kurung 3 ditambah negatif 5. Ini sama dengan negatif 2. 5 ditambah negatif 5, ini hasilnya adalah 0.
2 ditambah negatif 2, hasilnya juga 0. Seperti itu. Kemudian yang B adalah sifat asosiatif pada perkalian. Pada dasarnya sama dengan asosiatif pada penjumlahan. Apabila ada perkalian bilangan bulat A kali B kali C, di mana A kali B ini dikelompokkan, dikurung, ini nanti hasilnya akan sama dengan A kali B kali C dikurung. Nah, sekarang kita ke contoh. Misalnya 5 kali negatif 4 kali 2 sama dengan 5 kali negatif 4 kali 2. Yang sebelah kiri ini 5 kali negatif 4, kita kelompokkan, kita kurung. Apakah nanti hasilnya akan sama dengan di sini, berarti yang negatif 4 kali 2 kita kurung. Nah, yang di dalam kurung ini kita hitung terlebih dahulu. 5 kali negatif 4, 5 kali 4 itu 20. Di sini negatif, maka negatif 20 kali 2 sama dengan 5 kali negatif 4 kali 2 negatif 8. Negatif 20 kali 2, 20 kali 2 itu 40 ya. Negatif kali positif hasilnya negatif 40 sama dengan 5 kali negatif 8, ini juga negatif 40. Seperti itu. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Arti dari sifat distributif ini adalah penyebaran. Sifat distributif ini berlaku untuk 1. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. Sekarang Bu Erika akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Apabila ada perkalian bilangan bulat A kali dalam kurung B ditambah C, ini disebut perkalian terhadap penjumlahan. Maka apabila menggunakan sifat distributif yang artinya adalah penyebaran, ini kita kalikan satu persatu. Pertama A kali B karena tandanya di sini tambah, maka di sini ditambah A kali C. Nah, ini artinya adalah sifat distributif atau disebar. Sekarang kita ke contoh. Apabila ada soal 9 kali dalam kurung 6 ditambah 4. Nah, maka kita kalikan satu persatu. Yang pertama adalah 9 kali 6. Kemudian 9 kali 4. Nah, apakah nanti hasilnya akan sama ruas kiri dan juga kanan? Kita cek. Apabila ini kita hitung langsung 9 kali yang di dalam kurung kita hitung 6 ditambah 4 10 sama dengan 9 kali 6 54 ditambah 9 kali 4 36. 9 kali 10 ini 90. 54 ditambah 36 ini juga 90. Ternyata hasilnya sama.
Selanjutnya yaitu distributif perkalian terhadap pengurangan. Apabila ada perkalian yang bentuknya seperti ini, A kali dalam kurung B dikurangi C. Ini artinya adalah perkalian terhadap pengurangan. Maka A kali dalam kurung B dikurangi C bila dijabarkan akan menjadi A kali B. Ini kita kalikan satu persatu. Dikurangi A kali C. Nah, seperti ini. Sekarang contohnya? Apabila ada perkalian yang bentuknya seperti ini, 7 kali dalam kurung negatif 5 dikurangi 6. Maka ini bisa dituliskan menjadi bentuk 7 kali negatif 5 dikurangi 7 kali 6. Nah, sekarang kita hitung apakah ruas kiri dengan ruas kanan nanti hasilnya sama. 7 ini kali yang di dalam kurung kita hitung negatif 5 dikurangi 6 itu negatif 11 sama dengan 7 kali negatif 5 negatif 35 dikurangi 7 kali 6 42. 7 kali negatif 11 itu negatif 77 sama dengan negatif 35 dikurangi 42 negatif 77. Ternyata ruas kiri dengan ruas kanan hasilnya sama. Anak-anak, berikut tugas untuk hari ini. Kerjakan di buku tulis kalian ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.